Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Alfarizi dengan NIM D02245505. Hari ini saya akan mendemonstrasikan atau memperkenalkan proyek UTS saya, yaitu membuat web sederhana untuk mata kuliah pemrograman web. Jadi untuk tampilan webnya itu seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa kalimat, yaitu selamat datang di warung favoritku. Terus beberapa teks lagi yang dia bawa. Dan untuk tampilan lebarnya, porsi lebarnya itu seperti ini. Nah, terus di sini terdapat di bagian navbarnya itu terdapat ada pilihan, yaitu seperti menu. Jika kita pencet menu akan ke bagian menu seperti ini. Nah, jika kita ke harga akan muncul harga seperti ini. Nah, harga ini list ya. Ini list ini terdiri terdapat isinya itu untuk rating makanan. Untuk rating beberapa makanan. Terus tabel, yang dimana tabel ini isinya itu ada harga dan stoknya. Terus untuk bagian komentar, yaitu kita mengisi komentar untuk web ini. Nah, untuk masalah fleksibilitas, web ini tuh fleksibel. Nah, apabila kita geser seperti ini, kita kecilkan size-nya, itu akan fleksibel. Tidak ada layout yang berantakan, tidak ada layout yang hancur. Seperti ini, itu tetap fleksibel. Tampilannya tidak tetap rapi, tertata rapi tanpa layoutnya itu berantakan. Nah, untuk bagian navigasinya, itu dijadikan satu seperti ini. Apabila kita tekan akan muncul menu pilihannya, yaitu menu, harga, komentar. Dan jika kita tutup akan naik lagi seperti ini. Seperti itu. Nah, untuk tes validasinya ya. Untuk tes bagian komentar, apabila kita pencet kirim ini tanpa mengisi apapun, akan muncul pesan seperti ini. Seperti ini dan seperti ini. Nah, apabila kita isi ini tanpa menggunakan hashtag gmail.com, akan muncul pesan format email tidak valid, nama email.com, kita harus memakai hashtag gmail.com. Makanya kita pakai hashtag gmail.com seperti ini. Dan apabila benar, akan muncul pesan komentar berhasil dikirim. Terima kasih atas tanggapannya. Seperti itu. Nah, untuk bagian kodenya itu, beberapa struktur semantiknya itu terdapat ada header, yang mana isi header itu terdapat navbar. Nah, isinya itu seperti ini. Ada terdapat warung favoritku dan beberapa list, beberapa pilihan. Nah, terus untuk di bagian header sudah ada navbar. Bagian konten. Nah, konten itu isinya ada section. Nah, section hero. Section hero ini untuk kata-kata, yang dimana kata-katanya itu ini. Nah, terus section menu card, yang dimana section card itu menu tampilan menu. Seperti ini, isinya itu ini. Dan section table harga ini. Dan yang section komentar, yaitu kolom komentar. Dan footer. Footer itu yang ini. Yang dimana penanda, bahwa kita yang sebagai penanda lah. Nah, untuk stylingnya, warna palitnya kenapa dia hitam? Karena saya mendesainnya itu di body, di mana background colornya itu warna hitam seperti ini, terus colornya putih. Putih itu dari mana? Dari teks ini, terus font family-nya Popis dan sans serif. Terus padding top-nya itu 80 pixel, maka itu posisinya seperti ini. Terus bagian navbar ini gue pakai bawaan bootstrap, sekaligus gue desain di bagian stylenya seperti ini. Gue pakai style navbar link. Gua style juga di navbar link hovernya, link activated, bagian navbar brand-nya, yang dimana navbar brand itu isinya ini. Terus, maka hasilnya seperti ini. Terus, untuk penggunaan bootstrap-nya itu, kita ambil contoh di bagian ini. Saya menggunakan kelasnya itu dari bootstrap semua. Nah, contoh justify content ini, bagian navigasinya itu, yang dimana membuat kontennya itu berada di tetap tengah bagian navigasinya. Makanya kontennya itu tetap bagian tengah seperti ini. Di bagian navigasi dia tetap tertata rapi. Nah, terus beberapa seperti ini, jarak di ini, fungsi ini jarak ya di bagian bootstrap, yang dimana pemberian jarak di bagian card-nya atau menunya seperti ini. Nah, untuk bagian kolom komentarnya tadi, fungsi scriptnya itu seperti ini, yang dimana beberapa ada kondisi, yang dimana kondisinya itu seperti ini. Nah, tadi ada pesan kan, nah pesan itu gue set time out, biar dia itu 3 detik dia akan muncul, terus setelahnya itu hilang. Nah, terus tantangan yang saya hadapi ketika mengerjakan tugas ini tuh, kita tidak boleh membuat ID yang sama. Nah, terkadang ada beberapa ID yang sama, sehingga itu yang membuat saya kesusahan. Terus beberapa perintah bootstrap yang agak panjang, jadi itu tantangan saya. Jadi sekian, terima kasih.